Jurnalis Jorge Nicola menjelaskan Setan Merah sudah melakukan kontak untuk mencoba merekrut wonderkid Palmeiras, Halis. Namun, Ineos ingin menunggu sebelum mengajukan penawaran. Pemain berusia 19 tahun itu terus berada dalam radar Manchester United, menurut ESPN di Brasil. Halis belum melakukan debut tim pertamanya dan telah memperkuat tim Palmeiras U20 sejak tahun lalu. Pemain Brasil ini telah mencetak 10 gol dan mencatatkan 1 assist dari 28 pertandingan sejauh ini. Ada keyakinan di negara sang striker bahwa ia akan memiliki masa depan cerah dan akan segera melakukan debut untuk tim senior. Itu belum terjadi dan dia masih bermain dengan tim U20. Penampilan terakhirnya bersama Palmeiras U20 adalah saat mereka menang 2-0 atas Corinthians pada hari Selasa. ESPN mengklaim Manchester United mengirimkan perwakilannya ke Brasil untuk menyaksikan langsung sang penyerang beraksi selama pertandingan ini. Halis bermain penuh 90 menit namun tak mampu mencatatkan namanya di daftar pencetak gol. Sepertinya Manchester United sedang mempersiapkan dasar untuk pendekatan yang mungkin dilakukan untuk mengontraknya dalam beberapa bulan mendatang, dan para pemimpin grup sedang bekerja untuk memutuskan apakah dia adalah pemain yang layak untuk diperjuangkan. Klaim sebelumnya menyatakan bahwa pemain Amerika Selatan itu memiliki klausul pelepasan sebesar 40 juta euro dalam kontraknya, namun MU kemungkinan bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Brentford telah secara drastis menurunkan harga yang mereka minta untuk Ivan Toney menjelang jendela transfer musim panas, dengan kontrak pemain bintang mereka akan habis pada tahun 2025. Sejak promosi Brentford ke Liga Premier pada tahun 2021, Toney telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker paling mematikan dan dicari di sepak bola Inggris. Terpaksa melewatkan awal musim karena skorsing karena melanggar aturan taruhan, pemain berusia 28 tahun itu kembali mencetak 4 gol dalam 13 pertandingan untuk Brentford. Mengingat Toney bisa pergi dengan status bebas transfer pada tahun 2025, Brentford semakin pasrah kehilangan penyerangnya di musim panas dan telah memasang label harga 40 juta pound untuknya. Brentford menyelesaikan kesepakatan untuk Igor Thiago dari klub Brugge pada bulan Februari, dan klub memandang pemain Brasil itu sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Toney di lini depan, dengan Thomas Frank menggambarkannya sebagai pemain kunci untuk posisi kunci. Thiago akan menjalani sisa musim ini bersama klub Brugge, sebelum bergabung dengan rekan satu tim barunya di London Barat untuk pramusim pada bulan Juli. Pemain berusia 22 tahun, yang telah mencetak 16 gol dalam 23 pertandingan untuk klub Brugge, telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan The BS. Manchester United bisa lolos ke Liga Champions musim depan meski finish di peringkat ke-6, karena perubahan aturan yang aneh dari UEFA. Pasukan Erik ten Hag saat ini tertinggal 11 poin dari Aston Villa, dengan hanya 7 pertandingan tersisa musim ini, setelah gagal memenangkan 1 pun dari 3 pertandingan terakhir mereka. Namun ajaibnya, masih ada peluang United bisa lolos ke Liga Champions. Inggris diperkirakan mendapat tambahan tempat di Liga Champions, sebagai salah satu dari 2 negara bersama Italia di koefisien UEFA. Artinya, peringkat kelima bisa membuat MU lolos ke Liga Champions, dan kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Tottenham atau Villa. Namun United beruntung jika West Ham finish di peringkat kelima, sekaligus menjuarai Liga Eropa. Jika mereka memenangkan Liga Eropa, itu akan memberikan 1 tempat lagi di Liga Champions untuk klub Inggris. Pasalnya, tambahan tempat hanya berlaku jika seseorang finish di Liga Domestik, bukan kesuksesan Liga Champions atau Liga Eropa. Secara teori, ini berarti finish di posisi ke-7 bisa membawa MU ke Liga Champions, seandainya pemenang Liga Champions dan Liga Eropa adalah klub-klub Inggris yang finish di luar 4 besar. Awal musim ini, Bournemouth menikmati kemenangan 3-0 atas Setan Merah di Old Trafford dan tampak tak terhentikan,
namun bisakah mereka melakukannya lagi akhir pekan ini? Pasukan Andoni Iraola bergabung dengan daftar elit yang terdiri dari 3 tim yang telah pergi ke Theatre of Dreams dan menang dengan skor 3-0 musim ini. 2 tim lain yang telah mencapai hal ini adalah juara saat ini Manchester City dan Newcastle United asuhan Eddie Howe yang mengungkap kelemahan setan merah di Piala Carabao. Saat ini para pemain fokusnya adalah mengamankan tiket ke Liga Eropa yang mungkin akan menjadi tugas yang lebih sulit karena West Ham United, Newcastle, dan Chelsea semuanya mengincar mereka. Bournemouth sedang terlihat seperti kekuatan yang tak terhentikan di kandang sendiri. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka di Vitality, Bournemouth meraih setiap poin yang tersedia, mencetak 7 gol dan cuma kebobolan 3 kali. Bagaimana United bisa menghentikan Bournemouth kali ini? Dalam kekalahan mereka melawan The Cherries sebelum Natal, United dikalahkan oleh penggunaan tekanan tinggi yang dilakukan Iraola. Kesalahan-kesalahan dalam penguasaan bola pemain MU merupakan bukti determinasi Bournemouth yang tak tertandingi dalam transisi dari bertahan ke menyerang. MU yang impoten, tidak mencatatkan peluang bersih meski mencoba melakukan 20 tembakan. Sedangkan The Cherries hanya mencatatkan 10 percobaan ke arah gawang Andre Onana. Dengan 4 percobaan tepat sasaran. Pelatih asal Belanda itu memiliki jumlah pemain terbatas yang bisa dia pilih. Dia harus mematikan Dominic Solanke, jika dimarking dengan benar, permainannya bisa terhambat. Ini akan menjadi kunci yang akan membatasi kreasinya, serta jangkauan tembakannya. Saat Solanke dimatikan, Ten Hag bisa memiliki peluang bagus untuk membalas dendam atas Iraola akhir pekan ini. Krisis cedera Manchester United tidak menunjukkan tanda-tanda mereda saat mereka menuju ke pantai selatan untuk menghadapi Bournemouth. Klub telah mengumumkan bahwa Rafael Varane dan Jonny Evans tidak bisa bermain hingga Mei, bergabung dengan Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Luke Shaw dan Tyrell Malacia dalam daftar bek yang cedera. Ini berarti lini belakang harus memilih kuartet Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka sebagai bek sayap, dan Harry Maguire serta Willy Kambuala sebagai bek tengah. Andre Onana akan menjadi penjaga gawang. Di lini tengah, ada keraguan mengenai kebugaran Scott McTominay dan mungkin Sofyan Amrabat. Mason Mount adalah salah satu opsi, tetapi kemungkinan besar Erik ten Hag akan tetap memilih Casemiro dan Kobbie Mainoo. Keraguan cedera lainnya adalah Marcus Rashford yang tidak bisa diturunkan. Mount bisa menjadi penggantinya, begitu pula Amad Diallo yang sangat berbakat. Tapi sepertinya Ten Hag kembali menggunakan Antony untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain Inggris itu. Antony akan bermain sebagai sayap kanan dengan Alejandro Garnacho beralih ke kiri, dan Bruno Fernandes dalam peran biasanya sebagai nomor 10. Rasmus Højlund hampir pasti akan terus bermain di lini depan karena Anthony Martial masih absen. Menjelang semifinal penting Piala FA hari Minggu depan melawan Coventry City, ada peluang Harry Amas, Christian Eriksen, Mount dan Amad atau Omari Forson untuk mendapatkan menit bermain.